Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman semuanya. Pada video ini kita masuk ke absen kelas ya. Jadi absen ini adalah absen per kelasnya. Jadi nanti dosen tinggal memilih kelas-kelas mana yang dosennya masuk ke kelas mana. Nanti dia akan mengambil absennya berdasarkan kelas. Oke, jadi kita ke halaman VNAV dulu. Jadi di sini kita perlu tambahkan absen ya. Layout VNAV. Nah, ini absen kelas, absen kelas ya. Nah, di sini kita arahkan ke base URL DSN, kemudian absen kelas, absen kita isi ke huruf kapital absen kelas. Nah, jadi saya buat huruf kapital ya di awalnya di sini. Nah, jadi di sini teman-teman buat juga kelas DSN. Nah, public function absen kelas. Oke. Oke. Nah, ini kita view. Ini kopas saja dulu semua. Nah, ini juga dosennya juga kopas. Oke. Nah, absen kelas ya. Dosen, data dosen. Oke. Nah, ini kita nonaktifkan dulu dosen v absen ya. Absen kelas. Oke, absen kelas. Nah, jadi di dosen, nah di sini buat folder baru absen kelas. Nah, berarti di sini ada absen kelas ya, kelas. Nah, berarti v absen kelasnya ada di dalam folder v absen kelas .php. Nah, jadi itu aja ya teman-teman. Nah, kemudian di dalamnya ada v absen kelas. Oke, kita coba refresh. Nah, kita isi absen kelas. Oke, DSN absen kelas kosong. Kenapa? Karena di controller DSN v absen kelas dosen di dalam folder dosen harusnya ini nggak kosong ya. Nah, ini nggak ditemukan absen kelas. DNS salah teman-teman, di VNAV bukan DNS tapi DSN, dosen ya, DSN. Oke, refresh lagi absen kelas. Nah, ini oke, judulnya juga kita buat VNAV ini mana dia. Nah, ini jadwal, kita ambil yang paling, kita ambil semuanya ini. Oke, kita ambil dari v jadwal, paste ke absen kelas, paste. Nah, ini detailnya oke udah. Nah, kemudian ini sebenarnya jadwalnya udah sama ya. Oke, refresh. Nah, ini akan error jadwal. Nah, kita aktifkan dulu ini di bagian jadwal, kelas ya, di bagian DSN. Ini ya, ini jadwal ya. Nah, sebenarnya ini absen ya, absen. Nah, absen berarti di sini ini tetap ya, kita ambil aja ini jadwalnya, kemudian absen lagi di bagian v ini. Saya tutup dulu. Oke, nah v absen. Nah, ini absen ya, absen. Oke, refresh. Nah, muka ini jadwal mengajar. Ini masih jadwal ngajar, kita ganti di bagian DSN nya lagi nih, absen kelas. Nah, ini absen kelas, nanti dosennya tinggal mau milih aja absennya yang mana yang mau di input absennya. Oke, jadi untuk absen kelas, jadi teman-teman buat aja di sini. Oke, jadi nggak semua kita tampilkan ya.
kita tampilkan aja kode. Nah, kode di bagian V absen kelas itu tergantung teman-temannya sih mau nampilkan yang mana. V absen kelas. Oke, ini. Nah, V absen kelas ya. Jadi program studi hari kode, hari aja. Nah, kode mata kuliahnya SKS kelas. Oke. Nah, dosen. Oke, ini aja ya. Tip mata kuliah kode hari ini kita hapus ya. Mata kuliah SKS nama kelas. Oke. Kemudian dosennya, ruangan nggak perlu. Ruangan nanti aja jadi kelasnya. Oke. Oh ya, nama dosennya. Nama dosen. Oke. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Oke, nah di sini nah buat absensi ya. Tabel absensi. Oke. Nah, di sini ini TD-nya, TD. Nah, absensi, oke. Ini TD, ini A ya. Haref, kelas, BTN sukses, BTN SM, BTN flat. Oke, nah ini absen ya. Absensi. Kita buat aja absensi ya. Absensi. Nah, absensi. Oke. Kemudian kita kasih ini di center ya. Kelas text center. Oke, kita kasih ini icon i ya, i-nya kelas FA calendar. Oke, ini absensi ya, absensi. Oke, ini kita kasih spasi sini. Oke, udah. Absensi. Oh, ini saya enter aja ke bawah. Oke, seperti ini dia. Oke, absensi. Nah, terlalu rapat. Ini kita kasih spasi aja. Oke, nah absensi ya. Ini absensi. Nanti dosennya tinggal klik absensi aja. Klik absensinya, nanti ngarah ke absensi. Nah, jadi kita buat lagi DSN baru. Nah, DSN baru ya. Nah, di sini kita buat absensi, tampil absensinya. Public function absensi. Nah, berdasarkan $ID jadwal. Oke, berdasarkan ID jadwal ya. Jadi kita mau ngecek di sini berdasarkan TBLKRS. Berdasarkan ID jadwal lah. Nah, ini tabel jadwal. Nah, ini ID jadwalnya. Ini dosennya satu-satu semua ya. Oke, jadi seperti itu. Kira-kira berdasarkan TBL jadwal, ID jadwal ya. Berdasarkan ID jadwal. Oke, nah kita tampilkan ini $data. Kita ambil aja dulu ini semua. Nah, paste di sini. Data, ini jadwal. Absen. Nah, ini ya di kelasnya. Absensi ya, absensi. Oke. Absen kelas. Ini absen kelas, karena absensi. Kemudian ini hapus aja dulu. Ini hapus aja. Nah, nanti kita munculkan refresh dulu. Nah, di sini ini absen kelas ini absensi ya.
absensi. Jadi kita buat dulu file baru di sini untuk input absensinya. New file v absensi.php. Oke, di sini kasih judulnya, ambil judulnya 1. Pasti aja di sini. Kemudian di bagian absen kelas ini kita arahkan ke absensi. Harusnya base URL dsn slash absensi slash titik $value id jadwal. Oke, id jadwal. Jadi kalau ini id jadwalnya 1 ya, 33. id jadwal ya 33. Kalau ini, nah ini id jadwalnya 34 ya. Oke. Nah, kalau udah muncul saat kita klik ini. Nah, jadi sebelumnya karena mahasiswanya udah ngambil KRS ya, berdasarkan jadwal ini. Nah, id jadwal dengan 33 semua. Jadi ini semua yang akan muncul ya. Mahasiswa ini semua yang akan muncul. Oke, kita buat seperti ini nanti, seperti sampel yang ada di sini ya. Oke, kita ambil data dari ini. Teman-teman ke KRS ya, mahasiswa, kemudian mahasiswa ya, KRS. Nah, ini KRS. Nah, ini ambil nih tabel ini ya, call SM12 sampai tabel, kopas aja. Nah, call SM12 sampai div-nya ya, sampai div-nya. Nah, kemudian di bagian dosen v absensi div titik row ya, row. Kita masukkan dulu dalam row dan pasti sini ya. Nah, ini pasti error ya, pasti error. Ini pasti error nanti. Oke, mana dia? Nah, ini klik. Oke, ini pasti error. Kenapa? Karena ini, coba teman-teman kosongkan aja dulu ini ya, tr. Nah, ini kosongkan isinya. Ini juga kosongkan. Ini kosongkan. Ini kosongkan. Semua ini kosongkan dulu semua. Kita munculkan. Nah, ini ada lagi. Nah, ini kosongkan dulu. Oke, ini kita munculkan nih absensi. Nah, ini nama kelas ya, nama kelas, kemudian name, ini nama kelas ya, berarti data ini kita masukkan. Nama kelas kode ya, kode, maksudnya kode mata kuliahnya. Kemudian ini kita refresh, kode mata kuliah, kemudian nama, kode mata kuliah, kemudian jadwalnya, jadwal. Oke. Nah, kode mata kuliah, jadwal, kemudian kode di kelas ya, di jadwal, kode mata kuliah, kelas, kemudian dosen ya, jadwal, kemudian program studi, fakultas, jadwal, mata kuliah, program studi, fakultas. Ini disesuaikan aja nanti posisinya, fakultas. Oke, ini saya taruh aja di atas bagian atas ini. Oke, ini press. Oke, program studi, fakultas, kode mata kuliah, jadwal, kemudian dosen pengampu ya, dosen. Nah, itu dia.
ya. Kalau dibagi juga sama. Oke, kita buat dulu seperti ini. Jadi kita perlu munculkan data ini ya. Nah, jadi teman-teman perlu ke m dosen, mdsn. Nah, di sini kita public function detail jadwal $id jadwal. Oke, jadi kita mengambil return tabel jadwal ya, kemudian where. Nah, ini where-nya jangan lupa. Kemudian ini bukan get result ya, tapi get ini id jadwal, ini id jadwal, tabel jadwal, id jadwal, ini id jadwal, ini id jadwal aja, tabel jadwal, id jadwal. Kemudian get row ntar salah, get row array ya, get row array ya, push. Oke, seperti ini. Detail jadwal ya. Nah, detail jadwal kita ke ini, detail jadwal ya. Nah, kita ke DSN, ini absensi. Nah, ini ketik dulu jadwal, kemudian nah ini detailnya aja jadwal, kita ambil this. Nah, ini ambil aja ini model, kopas, paste di sini. Nah, ini koma. Nah, ini id jadwal ya, berdasarkan id jadwal. Oke, detail jadwal, detail jadwal ya, detail jadwal. Oke, kita refresh. Oke, pastikan nggak ada error. Oke, nanti id jadwal. Nah, di sini kita butuh id prodi ya, id prodi. Oke, berarti kita butuh di bagian ini model DSN lagi. Nah, tbl prodi berelasi ya. Oke, nih tambahkan aja. Nah, relasi kalau id jadwal dengan tabel jadwal id prodi. Nah, ini sebenarnya bisa nanti kita munculkan prodinya sini. Oke, kita munculkan dulu prodinya, absensi ya. Nah, program studi. Berarti di sini jadwal ya, dollar jadwal di prodi ya, prodi. Refresh. Nah, maka akan muncul prodinya. Oke, prodinya udah muncul. Spasi. Oke. Kemudian fakultas. Oh iya, ini kita atur lebarnya. TD width TH sama dengan 50 30 pl aja. Gini. Oh ya, ini kita senterkan. Kelas text center. Oke, ini udah text center. Oke, nah seperti ini. Oke, jadi yang satu itu aja kita buat, nanti yang lain ngikut ya. Jadi yang ini itu text center aja kita kasih. Oke. Nah, nanti juga akan ngikut ya, jadwal dan dosen. Jadwal dan dosen. Oke. Nah, kemudian fakultas. Kita kan butuh menampilkan fakultas ya, sini. Nah, fakultasnya teman-teman buat lagi di model DSN. Nah, ini ada fakultas. Nih ya. Oke, pasti. Nah, fakultas itu berelasi ke apa ya? Berelasi dari tbl prodi ke tbl
fakultas. Nah, jadi tambahkan tbl fakultas itu tbl fakultas. Nah, ID fakultas itu berrelasi dengan tabel prodi ID fakultas. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, nggak error, berarti kita tinggal parsing aja. Kita tinggal parsing, berarti di sini jadwal parsing fakultas ya. Ngapain pakai spasi ini? Fakultas ya. Fakultas, maka akan menampilkan fakultas. Kemudian kode. Nah, kodenya itu di jadwal ya. Nah, ID matkul. Jadi kode mata kuliah ya. Kode matkul. Kode matkulnya yaitu, nah teman-teman kita relasikan dulu semua. Model DSN udah berapa menit nih ya? Masih 21 menit. DSN oke. TBL matkul. Nah ini. Join, ambil. Pasti aja yang ini. Oke. Nah, kemudian apalagi yang kita butuhkan? Matkul, kemudian hari udah. Nah, kemudian dosen ya. ID dosen relasi ke tabel dosen berrelasi ke ID dosen. Oke. Nah, where-nya ini jangan di awal lah. Kita di akhir aja where-nya. Oke. Nah, itu ya. Ya, kita cek kayak aman nggak ada. Nah, sekarang kita munculkan aja nih biodatanya. Nah, kita munculkan aja datanya. Nih, fakultas. DSN ya. Nah, bukan. Di view lah, di view ya. Nah, ini kopas. Ini kode matkul. Kemudian ini mata kuliah. Matkul ya tulisannya. Oke. Jadwal ya, jadwal. Kemudian di sini jadwal. Jadwal kita ambil aja yang dari ini. Ini jadwal. Nah, ini yang mana ya? Nah, ini jadwal. Nah, oke, ini hari, waktu ya, waktu. Ini waktu ya, bukan jadwal. Absensi ini waktu, ganti aja waktu. Pasti aja ini, tapi ini ganti dengan jadwal ya. Ini ganti dengan variabel jadwal. Oke, kemudian dosen, nama dosen. Oke, nama dosen. Oke, absensi kelas. Nah, ini saya buat judulnya absensi kelas kelas berapa ini? Absensi kelas kelas. Ini ID kelas ya. Nah, kita relasikan ke kelas. Model tadi, model DSN. Ini kelas ya. Nah, ini ambil kelas ini. Nah, pasti di bawah ini. Oke, berarti di sini absensi kelas. Nah, ini kelas dolar jadwal. Tanda tanyanya kok nggak ada sih. PHP echo ya. PHP echo jadwal nama kelas.
nama kelas. Oke. Nah, tahun angkatan, kemudian tahun angkatan kelasnya. Ini kopas, kasih strip, paste tahun angkatan, oke, refresh. Nah, oke, absensi kelas SI A219. Jadi siapapun yang ngambil jadwal ke SI A2 kelas, berarti dia masuk ke kelas ini. Walaupun kelas asalnya adalah kelas yang beda ya. Nah, jadi gitu ya. Oke, jadi ini nama kelas ini kelas belajar ya, maksudnya bukan rombongan kelasnya. Bisa aja nanti di kelas yang absensi kelas ini. Nah, ini kelas belajarnya ya, rombongan kelas belajar. Nah, bisa aja nanti mahasiswa, kok dosen ini sih? Salah, ini bukan dosen, ini kelas ya. Saya ganti dulu. Judulnya absen kelas SKS kelas, salah, absen kelas mata kuliah SKS kelas, bukan dosen tapi ini SKS ya, SKS kode. Nah, ini mata kuliah, kode mata kuliah. Ini prodi hapus, nggak pakai prodi ya, Oke, nah seperti ini. Absensi ya, dosennya dihapus. Oke, dosennya dihapus. Nah, sini ya. Nah, nanti pilih ini, akan muncul ya datanya sesuai dengan kelasnya ya, masuk ke kelas mana nanti. Oke, ini SIA 2020, ini SKA 2020. Oke, kelas SI 2019, ini 2020, kemudian ini ya. Nah, itu aja. Oke, nah nanti kita munculkan di sini data mahasiswanya ya, berarti ambil dari KRS nanti, Nah, di sini ya tabelnya. Ini absensi ya, tabel absensi berdasarkan ID jadwal. Oke, kita coba tampilkan di sini. Oke, berarti absensi kelas, jadwal kelasnya. Nah, di sini ini buat di model baru, DSN ya, model. Nah, absen ya, sini absensi. Oke, ini bukan model ya, ini KRS. Bentar, ya ini data dosen. Nah, ini mahasiswa. Kita panggil mahasiswa berdasarkan jadwalnya. Oke, public function mahasiswa ya, MHE saja, berdasarkan $ID jadwal. Oke, nanti kita panggil mahasiswanya berdasarkan ID. Nah, ini mahasiswa berdasarkan ID jadwal. Oke, nah berarti di sini return tbl jadwal. Kita ambil get where ya, where get result array tbl jadwal ID jadwal. Nah, berarti ini juga ID jadwalnya. Oke, kalau udah, nah kita munculkan nanti di sini data-datanya ya.
Oke, kita munculkan dulu yang perlu jadwal, karena jadwalnya ada mahasiswa ya. Nah, ini ID mahasiswa, berarti kita perlu MHS-nya ya. Nah, ini join-nya, tambahkan join, saya copy saja yang di atas. Oke, join TBL MHS, TBL MHS, S berarti berrelasi TBL MHS berrelasi dengan ID MHS S. Nah, kemudian TBL jadwal ID, TBL jadwal ID MHS. Nah, gitu. Oke, ini ya. Nah, jadi ini aja. Nah, kemudian di sini mahasiswanya ya yang kelas ini ya, kelas dengan ID ini ya. Oke, kita parsing datanya. Nah, ini MHS ID jadwal. Berarti kita ke DSN lagi, Nah, di sini MHS. Oke. Nah, this model DSN, kopas ini paste. Nah, ya. Nah, push. Oke. Nah, ini MHS ID jadwal ya. Oke, refresh. Ada yang salah. TBL jadwal in clause. Bentar. MHS bentar. Model DSN, saya ke model DSN dulu. MHS TBL jadwal. TBL MHS berrelasi. Ntar ini saya hapus dulu. Coba saya hapus dulu joinnya, refresh. Oke. Nah, ini kita harus berdasarkan ID jadwal ya. Berarti relasinya memang ini join. Relasi dengan TBL MHS, kemudian TBL MHS, ID MHS, kemudian sama dengan TBL jadwal ID MHS. Harusnya nggak error. TBL jadwal ID MHS in clause. Where, bentar. Oh iya, gini aja. Karena ini kita tampilkan dulu datanya. Oke, kita tampilkan dulu ya. Berarti ini udah tampil semua TBL MHS ya. Nama MHS. Oke, oh iya, ini saya TBL jadwal, ID jadwal, hapus saja nih. Oke. Ntar ada yang salah lagi. Get result array. This DB tabel, TBL jadwal. This TBL jadwal. TBL salah. Pantesan nggak muncul ya teman-teman. TBL KRS. Nih saya undo lagi. TBL KRS ya. Nah, baru di sini TBL mahasiswa, ID mahasiswa, TBL KRS. Di KRS berarti ini TBL KRS. Nah, ini ID jadwal kan. Nah, ini ada ID jadwal. Berarti TBL KRS. Nah, ID jadwal aja. Oke, ada kesalahan. Keliru di nama tabelnya tadi ya. Pantasan nggak muncul dia. Oke, ini udah bisa ya. Nah, mahasiswanya udah muncul. Jadwalnya juga udah muncul. Oke, kita tampilkan dalam bentuk tabel ya. Kita ambil di KRS ini, KRS.
Bukan absensi ya, absensi di sini. Layout mahasiswa, ini mahasiswa. Mana dia tadi? Kan di MHS absensi. Nah ini, nah kopas aja nih tabelnya, kopas aja ini juga. Nah ini view sampai tabel ya, dari tabel sampai tabel. Oke, paste di view absensi. Oke, view absensi berarti saya lihat lagi view absensi yang mahasiswa. Oke, kalau KRS-nya. Oke. Nah, oke, udah paham. Oke, view absensi. Nah, kita ini kan call SM12 ya. Kita masukkan juga tabel tadi ke div take call SM12. Nah, ini dia. Oke, nah ini variabel ini. Nah, ini bukan data mat call ya, tapi MHS ya. Nah, oke, refresh. Nah, ini ada yang salah ya. MHS. Oke. KRS kita hapus. Ini SKS kita hapus dulu. Karena kita belum butuhkan dulu ya KRS. Oh, ini total KRS ya. Ini ada total KRS bawahnya. Oke, udah. Refresh aja. Nah, kode matkul. Oke, kode matkul, ada kode matkul di sini. Kode matkul. Nah, ini kode ini NIM ya, ganti dengan NIM. Nah, ini nih MHS ganti dengan NIM ya, NIM. Nah, itu. Kemudian nama nih matkul, nama MHS. Kemudian ini ganti dengan nama ini mahasiswa ya, mahasiswa. Oke. Press. Nah, ini dia absensinya nanti. Ya, ini muncul ya absensinya. Nanti kita buat tombol cetak ya, cetak absensi. Cetak, kemudian input cetak absensi, kemudian ini update, ini cetak ya, kita buat cetak absensi. Kita ambil dari VKRS. Ini ada tombol print ya, double tombol di sini. Print KRS absensi. KRS, oh ya, absensi. Taruh lagi di sini. Ya, ini hapus print ya. Oke, print KRS. Oke, nanti dia ngarah ke dosen, ngarah ke dosen print absen, print absensi, print absensi. Oke, gitu aja, print absensi. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, nanti ini isinya kan seperti ini ya, absensi mahasiswanya. Nanti kita klik update absensinya di sini. Ini absensi mahasiswanya ya, berapa persen dia akan muncul. Ini mahasiswanya. Nah, oh ya, ada lagi ya. Ini ngapain kita hapus tadi tombolnya? Ini ngapain kita hapus? Bentar teman-teman. Ini KRS, ambil lagi tombol ini. Nah, ini V absensi, taruh lagi di sini. Isi
isi absensi. Nanti ngisinya saat diklik, oke, isi absensi. Nah, nanti akan muncul dialog ya, itu data absensi mahasiswanya. Oke, ini rincian absensi mahasiswanya ya. Nah, gitu. Atau nanti ini kita klik aja, isinya kita buat aja manual di sini ya. Nah, oke, mana enaknya aja nanti. Oke, itu kita bahas di video berikutnya ya. Jadi untuk video ini cukup sampai di sini dulu ya untuk absensi. Nah ini kan nggak ada mahasiswanya tuh, jadi ini akan kosong. Nah, coba saya ganti ini 34 ya. 34, coba kita ganti ID jadwal untuk mahasiswa ini. Ini 34, ini juga kita ganti 34. Oke, ini kita refresh. Jadi ini dia ya. Oke, kita back lagi. Oke, ini absensi. Oke, ini cuma bentuk 2 orang. Kemudian ini untuk untuk ini untuk yang 8 orang ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.